Shalom. Shalom jemaat yang terkasih, baik yang di gedung utama, di gedung sekolah minggu, dan jemaat yang ada di rumah masing-masing yang juga ikut dalam ibadah live streaming pada hari ini. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Patut kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas anugerah-Nya yang selalu baru setiap hari dan tidak pernah putusnya dalam memelihara, menjaga, dan memberkati umat-umat-Nya. Marilah dengan hati yang bersyukur dan jiwa yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita beribadah dalam ibadah kita pada hari ini dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini. Saya ajak jemaat untuk berdiri, dan marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 3, bait yang pertama. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua sekalian. Amin. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Merespons nat pembimbing yang baru saja kita dengar dan yang telah dibacakan, marilah kita bersama menaikkan pujian bagi Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 209, bait yang pertama. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan Dikau. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Jemaat dipersilakan duduk. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.
Jemaat dipersilakan untuk mengaku dosa secara pribadi. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa setiap kali kami mengakui dosa kami dengan sungguh-sungguh, maka Engkau akan berbelas kasihan untuk memberikan pengampunan pada kami. Sungguh Tuhan, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pengampunan. Amin. Sebagai bentuk kita menyesal atas segala dosa kita di hadapan Tuhan Yesus, marilah kita menaikkan nyanyian pengakuan dosa yang diambil dari pelengkap Kidung Jemaat 46, bait yang pertama. Setelah kita mengaku segala dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan Yesus, maka sekarang mari kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ajak untuk berdiri. Marilah kita membaca dari Mazmur secara berbalasan, di mana bacaan terambil dari Mazmur 5 ayat 1 sampai 9. Mazmur 5 ayat 1 sampai 9. Majelis akan membaca ayat yang pertama, kemudian bergantian dengan jemaat di ayat berikutnya. Kita bergantian sampai ayat 8, dan ayat 9 kita baca bersama-sama. Mazmur 5 ayat 1 sampai 9. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Bersama-sama, Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Jemaat dipersilakan duduk.
Sebagai bentuk kita bersyukur atas anugerah pengampunan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus, marilah kita meresponinya dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 40 bait yang pertama. Ajaib benar anugerah membaru hidupku. Ku hilang, ku tak bercela, olehnya ku sembuh. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru bagi kita semua umatnya. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kiranya Roh Allah menolong kita semua umatnya untuk memampukan firman Tuhan dalam mengerjakan di kehidupan kita hari lepas ke sehari. Amin. Sebagai bentuk kita menyatakan kesanggupan untuk hidup baru sesuai dengan dasar firman Tuhan, sekaligus sebagai pengantar dalam mempersiapkan pembacaan dan renungan firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari NKB 116 bait yang pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus dalam merenungkan firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur berkat Tuhan menyertai kami semua, baik kami yang sedang ibadah onsite di gereja maupun yang live streaming dari rumah. Terima kasih untuk kesempatan hari Minggu, hari Tuhan, hari Sabat, di mana kami akan memuji muliakan nama Tuhan serta mendengarkan suara Tuhan. Ya Tuhan, berbicara pada kami dan kami siap untuk mendengarkan. Inilah kami anak-Mu Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami mohon berkat firman-Mu pada kami hari ini. Amin. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13 dengan judul perikop kasih. Ya, 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Saya akan membaca pada bagian firman Tuhan ini. Jemaat Tuhan silakan menyimak pada bagian Alkitab masing-masing. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri-sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan dikenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yang berbahagialah kita semua membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta memelihara dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua, baik yang onsite di gereja maupun yang live streaming dari rumah masing-masing. Ya, pada hari ini, hari Minggu tanggal 14 Februari, ya biasanya kita tahu semua kalau tanggal 4 Februari itu pasti rame untuk anak-anak muda khususnya, yaitu hari raya, bukan hari raya sih ya, tapi hari Valentine Day ya, atau hari kasih sayang. Saya tidak akan berkhotbah tentang sejarah Valentine karena Bapak bisa googling di internet begitu banyak sekali. Dan yang menarik adalah di luaran sana itu ada banyak sekali, bahkan mungkin sekarang masih ada, tentang penolakan soal Valentine's Day. Nah, apakah dalam ranah iman Kristen kita ini boleh merayakan Valentine's Day apa tidak sebenarnya? Terutama untuk anak-anak muda. Ya, di Alkitab memang tidak tertulis ada perintah merayakan Valentine's Day, tetapi juga di Alkitab tidak tertulis larangan untuk merayakan Valentine's Day. Berarti tentunya boleh dong untuk ngerayain, ya boleh, tidak masalah. Dan itu tidak menjadi suatu dosa. Yang menjadi ukuran dosa ketika merayakan sesuatu adalah bukan terletak pada perintahnya kalau memang tidak ada perintahnya, tapi terletak di dalam bagaimana merayakan Valentine itu. Dalam 1 Korintus pasal 10 31b menuliskan, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau ada anak-anak muda yang mau merayakan Valentine, silakan. Tetapi rayakanlah untuk memuliakan Allah. Kalau bisa merayakan Valentine's Day untuk memuliakan Allah, silakan. Tapi kalau Valentine's Day malah melakukan suatu dosa, itu jelas tidak memuliakan Allah dan itu jelas satu hal yang salah. Dan itu adalah dosa. Nah, berkaitan dengan hari kasih sayang ini, saya mau khotbah pada hari ini dengan judul I Love You. Kapan terakhir Bapak Ibu Saudara mengatakan I love you kepada orang yang disayangi? Oh, enggak pernah kah? Oh, lupa. Oke. I love you.
ketika kita mengatakan I love you kepada pasangan kita dengan kepada anak kita, itu pasti maknanya berbeda. Ya. Kalau seandainya mengucapkan I love you kepada pasangannya, itu maknanya nggak sama dengan I love you ketika mengatakan kepada anaknya atau temannya. Mungkin ada yang berpendapat, Pak, itu kan bahasanya anak muda, Pak. Yang penting kasih itu jangan hanya di bibir, tapi juga harus ada tindakan nyata. Ya, ini pernyataan yang menurut saya tidak sepenuhnya benar. Nah, kenapa? Karena kasih itu juga butuh kata-kata. Tidak hanya sekedar tindakan saja. Saya kutip dari Amsal 25 ayat 11. Dikatakan demikian. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi kalau seandainya kita mengucapkan kata I love you itu tepat pada waktunya, itu berarti nilai kalimat itu seperti buah apel emas di pinggan perak, dengan kata lain seperti suatu hal yang sangat bernilai. Jadi ini artinya, ya kalau kita mengucapkan kata-kata itu, ya carilah waktu yang tepat, momen yang tepat untuk mengucapkan itu. Jangan sedikit diumbar I love you mulu. Nanti kalau keseringan mengumbar kata I love you, lama-lama kata itu menghilangi atau mengalami kekurangan makna karena keseringan. Nah, jemaat yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, memang kata I love you itu dalam konteks bahasa Inggris jelas nggak sama dengan konteks bahasa Indonesia. Ya, kalau orang bule mau ngomong aku mengasihimu kepada pasangannya juga kepada anaknya, ya sama menggunakan kata I love you. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia biasanya dibedakan menggunakan kata cinta dan sayang. Jadi kalau mengatakan aku cinta padamu, biasanya ngomongnya ke pasangannya. Kalau ngomong aku sayang, atau mama sayang kamu nak, atau aku sayang mama, aku sayang papa, itu biasanya bahasa yang lumrah seperti itu. Tapi maksudnya itu adalah sama, ungkapan kasih sayang. Tapi kalau dalam bahasa Yunani, saya sedikit mengulas sedikit, kita mengenal ada 4 kan. Ada agape, yaitu kasih yang tidak menuntut balas. Ada storge, yaitu kasih antara orang tua kepada anak. Ada filio, kasih persaudaraan, persahabatan, pertemanan. Ada eros, kasih antar lawan jenis. Kalau error itu sesama jenis. Ya, makanya jangan sampai error ya, karena banyak sekali luar sana badannya rainbow, hatinya Hello Kitty, ternyata suka sesama jenis. Ya, makanya cewek-cewek carilah cowok yang one pack, karena yang six pack biasanya, ya nggak semua, cuman kebetulan banyak yang seperti itu. Oke. Bacaan kita pada hari ini dari 1 Korintus 13 berbicara soal kasih. Sedikit tentang latar belakang kenapa kok muncul kasih. Pasal 12 ngomongin soal karunia, pasal 14 ngomongin soal karunia. Tapi kenapa pasal 13 ngomongin soal kasih? Ini ada penyebabnya. Karena jemaat Korintus itu adalah jemaat yang ternyata punya karunia yang luar biasa, tapi sayang mentalnya, karakternya bobrok. Mental karakter jemaat Korintus itu rusak. Mereka luar biasa punya karunia, tetapi sayang moralnya rusak. Bahkan ditemukan juga oleh Paulus terjadi yang namanya hubungan seks antar keluarga, incest di kehidupan rumah tangga jemaat Korintus. Sehingga di dalam karunia-karunia yang hebat itu, Paulus memasukkan pasal 13 sebagai bagian dari teguran mereka bahwa semua dosa yang mereka lakukan ini tak lain tak bukan adalah karena tidak ada kasih. Paulus mengajarkan dari ayat 13, paling tidak ada 3 hal penting yang diharapkan agar jemaat Korintus mengerti perihal
soal kasih. Yang pertama adalah motivasi. Kasih itu berbicara soal motivasi. Dalam ayat 1 sampai ayat 3, kalau Bapak Ibu udah hitung, ada berapa kali kata sekalipun diulang di situ? Dari ayat 1 sampai ayat 3. Ada 4 kali. Ada 4 kali kata sekalipun diulang. Sekalipun aku, sekalipun aku, sekalipun aku. Nah, biasanya kalau diulang-ulang sampai lebih dari seperti ini, itu artinya ada penekanan penting. Ada hal yang ingin disampaikan dalam ayat tersebut. Ini berbicara soal menekankan perbandingan sekalipun. Ayat 1, fasih berbicara tanpa kasih, gak ada guna. Ayat 2, punya pengetahuan yang hebat dan luas tanpa kasih, tidak berguna. Ayat 2 juga bagian B, punya iman yang hebat tanpa kasih, gak ada guna. Ayat yang ketiga, kebaikan yang luar biasa kepada semua orang, ditambah lagi dengan pengorbanan yang hebat kepada semua orang. Tapi kalau tanpa kasih tidak berguna. Jadi jika semua ini ditekankan adalah motivasinya. Kalau kita hebat dalam berkata-kata, namun motif kita adalah untuk pamer dan cari nama sendiri, ya disanjung orang, itu jelas bukan motivasi kasih. Kalau kita punya pengetahuan hebat, pengetahuan yang luar biasa, kuliah S1, S2, S3, S-tong-tong dan semuanya. Tapi kalau semua dipakai hanya untuk memegahkan diri sendiri, maka itu sama dengan tidak punya motif kasih. Berbuat baik kepada semua orang, kita nolong orang, kita berbuat baik sama orang, bahkan berkorban dalam pekerjaan, berkorban dalam keluarga, bahkan berkorban dalam pelayanan. Tapi kalau motifnya untuk mementingkan diri sendiri, itu berarti tidak bermotivasi kasih. Luar biasa. Kasih itu memang harus nyata. Memang benar, kasih itu harus nyata dalam tindakan. Saya setuju. Tapi sudah pastikah semua tindakan itu motivasinya adalah kasih? Belum tentu. Buktinya, berbuat baik itu bisa aja motifnya bukan kasih. Artinya di sini, motif kasih ini yang harusnya menjadi latar belakang atas tindakan kita. Mau kita berbuat baik sama orang, mau kita berkorban dalam pekerjaan kita, pelayanan, keluarga, apapun itu. Kalau kita lakukan itu semua tanpa kasih, tidak berguna. Oleh sebab itu marilah kita sekarang mulai memeriksa segala tindakan kita. Apa kita melakukan atas dasar kasih atau hanya pemenuhan ego kita semata? Lakukanlah semua hal yang kita kerjakan dengan motif kasih, apapun itu. Karena dikatakan sekalipun ini penting. Berarti motif kasih amat sangat diutamakan. Silakan menolong orang, silakan berbuat kebaikan, silakan berkorban, tapi jangan lupa jikalau itu dilakukan tanpa motif kasih, tidak ada gunanya. Motif kasih ini harus ada dalam setiap kita orang-orang percaya. Yang kedua adalah karakteristik kasih. Dari ayat 4 sampai ayat 8 ya, Paulus tidak sedang mendefinisikan di sini tentang apa itu kasih. Tetapi Paulus memperlihatkan sifat-sifat dan tindakan moral dari kasih. Dari ayat 4 sampai ayat yang ke-8 itu dibagi menjadi dua bagian. Ada terdapat 16 sifat dan tindakan moral kasih yang disebut oleh Paulus dari ayat 4 sampai ayat 8. Dan 16 bagian tersebut dibagi 8. Yang pertama adalah aspek kasih yang memberi diri. Yang kedua, aspek kasih yang mengekang diri. Ada kasih yang memberi diri, ada kasih yang mengekang diri. Nah, oke. Yang pertama, apa saja karakter kasih yang memberi diri?
Di sini saya menemukan ada 8, yaitu sabar, murah hati, bersukacita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, menanggung segala sesuatu, dan tidak berkesudahan. Oke, saya nggak akan bahas semua, hanya beberapa yang penting aja. Kalau sabar, oke lah. Nah, ini ya, lagi ibadah knalpotnya ngoeng gini, sabar, langsung praktek. Ya. Kadang juga jengkel kayak gini-gini ya, pengen tak dengerin telinganya ngoeng gitu kan. Tapi ya kembali lagi, kasih itu sabar. Sudah clear, sudah tahu semua. Murah hati. Murah hati itu artinya kita murah hati, ya tahu semua lah pasti. Memberi dan sebagainya. Bersukacita karena kebenaran. Ya, jelas. Setiap hal yang benar kita harus bersukacita. Tapi yang ini yang penting, yang mau saya bagikan, yang ingin saya jelaskan maksudnya gitu ya. Menutupi segala sesuatu. Ini maksudnya apa? Menutupi contohnya begini. Contohnya adalah ketika kita mengetahui ada satu keluarga katakanlah gitu ya, yang mempunyai aib di keluarga itu, dan kalau aib itu sampai tersebar, itu akan mencoreng nama baik keluarga itu. Maka dan kita pun tahu aib itu, tapi kita tidak mengumbarnya. Nah itu namanya kita menutupi segala sesuatu. Dengan kata lain, kita tidak ember, tidak mulut ember. Kita tahu itu orang ada kesalahan, tapi untuk apa kita mengungkapkan itu dalam konteks yang tidak seperlunya. Tapi biasanya jujur, kalau kita lagi nggak suka sama orang, terus kita ketemu orang yang nggak suka dengan orang yang sama, terus kemudian kita ngomongin orang itu, kepancing nggak? Kepancing orang? Pancing loh. Ngerti nggak? Bapak itu loh, gue ini gini, karena kita sama nih. Oh, iya bener, tuang bayi lagi. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu ini bukan berarti dalam arti percaya buta, bukan. Tapi ini percaya segala sesuatu ini artinya adalah dalam konteks iman kepada Tuhan maksudnya. Percaya segala sesuatu apa yang Tuhan berbuat, imannya. Semua yang Tuhan berbuat percaya. Tuhan akan menolong, percaya. Akan memberikan terbaik buat kita, percaya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Mengharapkan segala sesuatu itu juga sama konteksnya. Berharap kepada Tuhan, bukan pada manusia. Kalau orang punya kasih, harapannya sama Tuhan. Karena Alkitab sangat jelas sekali. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang mengandalkan manusia. Jadi kalau kasih mengharapkan segala sesuatu, berarti kita mengharapkan hanya kepada Tuhan. Menanggung segala sesuatu. Nah ini berkaitan dengan pergumulan, bahkan juga tantangan iman. Seperti celaan, hinaan, kejahatan yang menimpa kita gara-gara kita sebagai orang Kristen. Sudah resiko, sudah menjadi suatu tanggungan yang harus kita tanggung. Ketika ada orang mendengar kita agamamu apa? Kristen. Terus mengalami yang namanya diskriminasi, mengalami yang namanya cercaan, hinaan. Kalau kita kuat menanggung itu semua, berarti kita mempunyai kasih. Karena kasih itu menanggung segala sesuatu. Dan kasih itu tak berkesudahan. Ini jelas artinya bicara soal rentang waktu, bahwa kasih itu tidak ada rentang waktunya alias kekal. Kemudian aspek yang kedua adalah kasih yang mengekang diri. Kalau tadi adalah memberi diri, itu artinya dari kita keluar, kita ke orang lain. Kita sabar, murah hati, bersukacita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu dan sebagainya. Tapi aspek yang kedua adalah mengekang diri. Dari luar masuk ke kita dan kita yang kontrol. Apa aja 8 yang mengekang diri ini? 8 yang mengekang diri adalah yang pertama, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpang salah orang lain, tidak sukacita karena ketidakadilan. Oke.
tidak cemburu. Lebih tepatnya dalam bahasa asli dikatakan adalah tidak iri hati. Ya. Iri hati ini maksudnya adalah sesuatu sikap yang negatif. Saya kutip dari bukunya Pendeta Esra Soru yang mengatakan begini. Iri hati itu bukanlah kemarahan karena kita dirugikan, tetapi karena orang lain diuntungkan. Iri hati itu bukanlah kemarahan karena kita diturunkan, tetapi karena orang lain dinaikkan. Jadi jelas sekali, kalau kita punya kasih, kalau kita lihat saudara kita mendapat keuntungan besar, bahagia, maka kita tidak menjadi marah. Kita pun juga ikut berbahagia. Kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah ini, kalau masih ingat dulu saya sudah pernah mengkhotbahkan hal ini, ya. Apa bedanya memegahkan diri dan sombong? Memegahkan diri itu adalah mengangkat diri sendiri, tetapi atas dasar hal yang tidak pernah ada, ngibul. Tapi kalau sombong, memang ada, tetapi digelembungkan. Contoh, Pak Pendeta ini S2 ya? Oh iya, gelarnya apa Pak? MTH. Bandingkan dengan ini, Pak Pendeta ini S2 ya? Iya. Kenapa? Gelarnya apa Pak? MTH loh. Ketika saya ngomong MTH dengan MTH loh, mana yang sombong Bapak Ibu? Loh ya? Pak Jokowi ini orang Solo. Oh iya, saudara kini, kok bisa? Sana orang Solo. Saya juga, saya kelahiran Solo emang. Ya kan? Tapi digelembungkan. Tapi apakah ada hubungan saudara dengan Pak Jokowi? Ya enggak ada. Bahkan mungkin kalau ketemu Pak Jokowi dibilang saudara pasti. Karena ketemu, halo Pak, ya saudara siapa gitu kan? Saudara berarti kan. Sesuatu hal yang tidak ada tapi dibikin ada supaya dia megah, ngibul. Ini namanya memegahkan diri. Tapi kalau sombong itu artinya yang sudah ada tapi digelembungkan. Kamu tentara ya? Iya. Pangkatnya apa? Letnan. Kamu tentara ya? Iya. Pangkatnya apa? Letnan loh. Beda toh? Cuman ketambahan kata loh. Sombong ya kan? Gini-gini, wah apalagi kayak gitu namanya, gini-gini dan sebagainya. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak mencari keuntungan sendiri, cari aman sendiri, nggak peduli orang lain. Kalau kasih peduli orang lain. Tidak pemarah. Nah ini, ya, bedakan tidak pemarah dengan marah. Tidak semua orang yang sedang marah adalah pemarah. Tetapi seorang pemarah selalu marah-marah. Ya toh? Orang yang marah belum tentu pemarah. Tapi pemarah pasti marah-marah. Makanya itu kita harus menjadi orang yang sedikit marah boleh. Tapi kalau sedikit-sedikit marah, ya toh, yang dilarang itu adalah pemarahnya. Bukan marahnya loh ya Bapak Ibu ya, marah boleh. Jadi, tapi kalau marahnya bolak-balik, serang-sering, nah ini ya, sedikit-sedikit marah, dikit-dikit marah. Datang ke rumah, main sendal salah, marah. Masuk gak ketok, marah, dan sebagainya. Dikit-dikit marah. Itu pemarah. Lagu Sekolah Minggu mengatakan, kasih itu sabar. Bukan tidak boleh marah ya, tapi tidak suka. Nah, tidak suka marah-marah, bukan tidak suka marah doang. Jadi yang dipermasalahkan sini adalah orang yang sedikit-sedikit marah, ini namanya adalah pemarah, dan itu tidak ada kasih dikatakan. Karena orang yang ada kasih, dia tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dendam nyipelet gitu ya. Ya jangan sampai ada dalam diri kita dendam nyipelet Bapak Ibu. Kan ada kasih kita.
Kalau kita punya kasih, mari kita buang dendam itu. Tidak suka cita karena ketidakadilan, artinya ya kalau kita melihat ketidakadilan kita nggak nyaman, artinya kita memperjuangkan keadilan untuk hal itu. Ada suatu hal yang nggak adil, kita tidak nyaman dengan hal itu dan kita memperjuangkan agar orang itu pun juga bisa mendapatkan keadilan. Itulah tadi karakter kasih yang mempunyai dua aspek dalam hidup kita, yaitu memberi diri dan tindakan yang mengekang diri. Yang ketiga adalah keunggulan kasih. Di ayat 9 sampai 13, kasih itu memiliki nilai yang tinggi dari semua yang ada di dunia ini. Paulus membandingkan ada 3 karunia yang bukan aspek utama dari hidup orang Kristen, yaitu pengetahuan, nubuatan, dan basaro. Karena di Paulus mengatakan, pengetahuan akan lenyap, basaro akan lenyap, nubuatan juga akan berakhir. 3. Dan 3 karunia yang diunggul-unggulkan jemaat Korintus ini dibandingkan dengan 3 esensi atau dasar utama hidup orang Kristen, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Jemaat Korintus merasa sombong sudah punya 3 karunia, punya pengetahuan, punya bisa nubuat, bisa basaro. Paulus kemudian memberikan 3 tandingannya yang lebih esensi, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Otomatis 3 ini gugur. Tinggal 3 yang paling penting, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan menariknya Paulus menekankan di bagian akhir, yang paling gede dari antara yang utama ini adalah kasih. Mengapa kasih itu paling besar? Memang Alkitab nggak ada jawabannya Bapak Ibu. Tapi paling tidak kita bisa mengerti. Ada beberapa tafsiran yang saya kutip di sini, mengapa kok kasih lebih besar. Yang pertama, kasih itu besar karena karena kasih itulah Allah mengutus putranya yang datang ke dunia dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Semua itu karena kasih. Sebab itulah kasih paling besar. Jadi gara-gara kasihlah Allah kemudian berkorban menjadi manusia untuk menebus kita semua. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kasih terbesar itu karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia. Jadi alasan yang kedua kenapa kasih terbesar adalah karena Yesus sendiri yang mengatakan kasihilah merupakan hukum yang terutama. Kemudian yang ketiga, kasih itu berhubungan dengan orang lain. Kalau iman dan pengharapan itu berhubungan dengan diri sendiri. Ya, kalau kita punya iman, iman siapa? Iman kita. Apakah orang lain bisa ngerasain iman kita? Tidak bisa. Kalau kita punya pengharapan, pengharapan siapa? Pengharapan kita. Apakah orang lain bisa merasakan pengharapan kita? Tidak. Tapi kalau kasih, kita dapat, orang lain juga bisa dapat dan merasakan apa itu kasih. Yang keempat, tanpa kasih Allah, kita tidak bisa beriman. Tanpa kasih Allah, kita juga tidak bisa berpengharapan. Jadi kalau enggak ada kasih, kita enggak mungkin bisa beriman. Dan kalau enggak ada kasih juga kita enggak bisa berpengharapan. Itu sebabnya kasih adalah yang terbesar. Dan yang terakhir, saya kutip dari William Buckley menuliskan demikian. Seberapa besar pun iman dan pengharapan, kasih masih lebih besar. Iman tanpa kasih menjadi dingin dan pengharapan tanpa kasih menjadi suram. Kasih adalah api yang menyalakan iman dan cahaya yang mengubah pengharapan menjadi kepastian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita puas kalau kita sudah punya iman yang besar. Janganlah kita senang kalau kita sudah berpengharapan kepada Tuhan. Tapi marilah kita terus mewujudkan kasih dalam hidup kita sehari-hari. Karena iman, pengharapan, dan kasih adalah yang paling besar. Oleh karena itu, mulailah kasih itu dengan berkata kepada orang terdekatmu di rumah untuk mengatakan, aku mengasihimu. Atau biar gaul mengatakan, I love you. Nanti pulang di rumah, suami bilang ke istri, ya, yang enggak, Pak, canggung, belajar.
Ya, Pak, aneh. Mau sampai kapan anehnya? Coba belajar. I love you. Nah, saya pikir Pak Hadi sering mengatakan itu Pak ya. Oh puji Tuhan ya. Ketua majelis ngasih contoh. Ya, nanti pulang ke rumah kita tunggu, ibu-ibu ditunggu suaminya. Ya, ini kira-kira dengerin khotbah nggak tadi sama pendeta? Karena ini mumpung hari kasih sayang, hari spesial. Ungkapkan. Kalau malu bisikin, mah apa? I love you. Wah, senang. Saya senang Pak Bapak ngomong I love you. Tapi saya lebih senang lagi kalau uang belanja ditambah lagi. Ya, Tuhan berkati kita semua. Ya. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan semua orang percaya di sepanjang abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama, dan hendaklah kita berkata bersama-sama masing-masing demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat yang nanti akan kita akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Marilah kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini, mengingatkan kami tentang 3 hal penting dari kasih yang harus kami miliki sebagai orang percaya. Kasih yang merupakan motivasi untuk kami melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Kasih yang mempunyai karakteristik yang luar biasa, karakter yang memberi diri, juga karakter yang mengekang diri atas segala sesuatu. Kasih juga unggul atas iman dan pengharapan, karena kami sadar tanpa kasih kami nggak bisa beriman kepada Engkau ya Yesus. Tanpa kasih kami pun juga tidak bisa berpengharapan kepadamu. Bapa, biarlah firman-Mu ini boleh termateraikan dalam hati kami masing-masing anak-Mu, dan di hari spesial hari kasih sayang ini bisa kami terapkan, dan kami mulai dengan mengucapkan kata-kata kasih kepada orang yang kami kasihi di keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menolong dan berkati kami untuk melakukan firman pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada hari ini, syafaat kami untuk negara kami Indonesia, untuk menolong Indonesia yang menghadapi pandemi ini, agar pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri Tuhan pakai untuk menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas sosial, keamanan, juga untuk mengatasi pandemi yang sedang dihadapi. Kami percaya Tuhan menolong Indonesia, negara kami tercinta ini, terutama untuk proses distribusi vaksinasi, agar semuanya boleh berjalan dengan lancar oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada, agar gereja-gereja boleh ambil bagian dalam membantu pemerintah untuk mengatasi pandemi ini dalam berbagai aspek yang bisa dijangkau oleh setiap gereja yang ada. Dan juga berkati setiap gereja yang ada yang sudah mulai ibadah untuk onsite, Tuhan tolong agar Tuhan jauhkan dari segala macam bentuk klaster-klaster COVID yang ada, supaya setiap gereja yang ada, termasuk gereja kami juga Tuhan, bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, dengan tenang, dengan nyaman oleh karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan di KPU Sleman, juga para pelayan-pelayannya. Engkau berkati pendeta, majelis, para pengurus komisi, pastor gereja, tim multimedia, Tuhan pakai dalam menjalankan tugas tanggung jawab dalam setiap pelayanan yang dikerjakan dalam ibadah di masa-masa pandemi ini. Dan juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, jemaat yang sakit, baik di rumah sakit
maupun yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kesembuhan dan kekuatan penghiburan dalam menghadapi pergumulan sakit penyakitnya. Berdoa untuk jemaat yang mencari pekerjaan, pergumulan ekonomi, kami berdoa Tuhan Yesus membuka pintu berkat, berbelas kasihan atas jemaat-Mu Tuhan, agar kami percaya Tuhan membuka yang namanya rezeki atas mereka semua. Yang bergumul dalam rumah tangga, hubungan suami istri yang kurang begitu baik, hubungan orang tua dan anak yang juga Tuhan Kau berkati, agar mengalami kasih dan damai. Sebagaimana khotbah pada hari ini, biarlah kasih Tuhan Yesus turun atas setiap rumah tangga, keluarga, supaya terjadi keharmonisan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pertambahan usia di tanggal 14 ini sampai tanggal 27 sampai tanggal 20 Februari. Kami berdoa untuk Bapak Subet Siregar, Bapak RH Aritonang, anak Hizkia Putra, Saudari Indah P. Rikumahu, Bapak Esmanik, anak Yohana Yasmin Kusumahadi, Ibu Suratmi, anak Isabel Briani E. Sinaga. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara kami seiman yang berulang tahun di minggu ini Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam pertambahan usianya. Tuhan tambahkan berkat damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus. Agar senantiasa iman mereka boleh bertumbuh juga di dalam Tuhan. Demikian juga untuk setiap kerinduan-kerinduan yang dirindukan, biarlah di ulang tahun ini Tuhan boleh menjawabnya sebagai hadiah yang terindah atas apa yang mereka rindukan. Tuhan Yesus berkatilah saudara kami yang seiman yang berulang tahun pertambahan usia ini. Dalam nama Yesus Tuhan berkati. Kami juga menaikkan doa syukur kami Tuhan atas segala berkat pemeliharaan-Mu Tuhan. Syukur atas segala pertolongan Tuhan, keluarga, atas pemeliharaan sehari-hari, kebutuhan kami. Terima kasih Bapak, Engkau begitu baik dan luar biasa. Tak putusnya Tuhan, kami terus menaikkan syukur hanya kepadamu, Tuhan yang senantiasa peduli dan memperhatikan kami umat-umat-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan doa syafaat kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hidup kehidupan kami semua dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa ini. Sebagaimana Engkau juga mengajarkan kepada kami doa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masuk ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita kumpulkan persembahan sebagai bentuk syukur kita atas anugerah pemeliharaan Tuhan dengan didasari firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Cara mengumpulkan persembahan: yang pertama, mengikuti arah alur yang sudah ditempel di kursi jemaat masing-masing, mohon untuk diperhatikan. Yang kedua, pengumpulan persembahan dimulai dari bangku yang paling kanan dan kiri, kemudian diteruskan sampai bangku yang terakhir, yaitu bangku yang di tengah. Yang ketiga, jemaat paling depan memberikan persembahan terlebih dahulu, barulah diikuti oleh jemaat di sebelahnya dan belakangnya sampai selesai. Yang keempat, untuk jemaat yang di gedung sekolah minggu, mengumpulkan persembahan diawali dari bangku yang berada di sebelah kiri jemaat dan dimulai dari jemaat paling depan sampai selesai, kemudian dilanjut bangku sebelahnya. Marilah kita kumpulkan persembahan dengan diiringi puji-pujian dari Kidung Jemaat 403, bait yang pertama dan kedua. Hujan berkat kan tercurah.
Bait yang pertama. Bait yang kedua. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita naikkan doa syukur atas persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas segala bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Pemeliharaanmu sungguh ajaib Tuhan. Hari ini sebagai salah satu bentuk kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang ajaib, kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan Engkau berkenan menerima dan memberkatinya, yang akan digunakan untuk kemuliaan Tuhan melalui gereja kami di GKPO Sulaiman. Terima kasih Tuhan. Doa syukur atas persembahan ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus namanya kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat, Minggu 14 Februari 2021. Warta Ibadah. Ibadah Minggu 21 Februari 2021 dilayani oleh Pendeta Jackson Sialagan dari Bintal Dam 3 Siliwangi. Onsite di gereja akan digelar untuk jemaat wilayah 3 dan 4. Sedangkan untuk jemaat wilayah 1 dan 2, ibadah live streaming dari rumah pukul 9.00 WIB. Info lebih lanjut akan diumumkan via grup WA wilayah dan Facebook GKPO Sulaiman. Ibadah Komisi Teruna, Minggu 14 Februari 2021 akan dilaksanakan via YouTube channel Teruna GKPO Sulaiman Bandung pada pukul 17.00 WIB. Dimohon kepada anak-anak Teruna untuk mempersiapkan waktunya dalam ibadah online perdana Teruna tahun 2021. Ibadah Komisi Pemuda, Minggu 14 Februari 2021 melalui Zoom meeting pukul 18.30 WIB dengan liturgos Saudari Priscilla Audria, acara sharing dan persekutuan doa, tema kasih sayang, dengan ID meeting 707-617-3994, password pemuda GKPO. Ibadah Komisi Wanita, Selasa 16 Februari 2021 melalui Zoom meeting, pukul 18.30 WIB, dengan liturgos Ibu Lina Syatau, pelayan firman Pendeta Guntur Harimukti, acara khotbah, tema Kami Kawan Sekerja Allah, dengan ID meeting 612-787-3573, password ibadah. Ibadah Komisi Pria, Rabu 17 Februari 2021 melalui Zoom meeting pukul 19.00 WIB, dengan liturgos Komisi Pria, pelayan firman Pendeta Guntur Harimukti, acara khotbah, tema Roh Kudus Penuntun Arah Hidup, dengan ID meeting 612-787-3573, password ibadah. KRT online pada hari Kamis 18 Februari 2021 pukul 18.00 WIB melalui YouTube channel GKPO Sulaiman akan dilayani oleh Diaken Joyce Maria Aritonang. Jemaat diharapkan untuk ambil bagian dalam KRT online sebagai bentuk persekutuan keluarga di rumah masing-masing. Warta Katekisasi. Gereja akan melaksanakan katekisasi jemaat yang akan dilaksanakan pada bulan awal Maret 2021 melalui Zoom meeting. Pendaftaran melalui Google Form. Link akan dibagikan via WA wilayah dan komisi setiap minggunya sampai akhir bulan Februari 2021. Warta Baptisan Kudus. Gereja akan melaksanakan sakramen Baptisan Kudus anak yang rencana akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Maret 2021. Bagi jemaat yang hendak membaptiskan putra-putrinya,
diharapkan untuk mendaftarkan diri kepada majelis. Warta Jemaat, gereja akan melaksanakan pendataan jemaat tahun 2021. Dimohon kepada jemaat untuk dapat mendaftarkan diri melalui cara berikut. Pilih salah satu. Yang pertama, mengisi manual formulir data jemaat diserahkan ke majelis. Yang kedua, mengisi secara online via Google Form melalui link di grup wilayah. Batas pendaftaran sampai akhir Maret 2021. Warta pembangunan. Patut kita naikkan syukur untuk pembangunan pagar gereja yang telah selesai. Terima kasih untuk dukungan jemaat baik dalam doa dan materi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Warta keuangan. Laporan keuangan gereja periode 5 sampai dengan 12 Februari 2021. Saldo pertanggal 5 Februari 2021 sebesar Rp602.370. Pemasukan sebesar Rp6.108.500. Pengeluaran sebesar Rp3.237.000. Saldo pertanggal 12 Februari 2021 sebesar Rp86473.870. Majelis mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat dalam mendukung pelayanan gereja melalui persembahan yang dikumpulkan. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih, majelis mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang hari ini telah mengikuti protokol kesehatan dalam ibadah di gereja. Tak bosannya kami mengingatkan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik, menjaga jarak aman. Moto kita bersama adalah, Anda sehat, kami sehat, semua sehat. Majelis mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Guntur Harimukti. Thank you, Pak. Pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Dan yang terakhir, rapat program kerja 2021 akan dilaksanakan bersama dengan seluruh komisi setelah ibadah siang ini. Demikian warta jemaat. Terima kasih. Ya, jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan protokol kesehatan keluar gedung gereja. Jemaat yang duduk di barisan bangku tengah keluar terlebih dahulu meninggalkan gedung gereja, kemudian disusul oleh jemaat yang duduk di bangku sebelah kanan saya. Kemudian yang ketiga adalah jemaat yang duduk di sebelah kiri saya setelah bangku tengah. Dan yang keempat adalah jemaat yang duduk di bangku sebelah paling kanan saya. Dan yang terakhir adalah jemaat yang duduk di bangku paling sebelah kiri saya. Dan semuanya diawali dari jemaat yang duduk paling belakang menuju ke depan. Jemaat diharapkan untuk langsung kembali ke rumah masing-masing dan jangan lupa untuk mandi lagi. Saya undang jemaat untuk semuanya bangkit berdiri. Mengakhiri ibadah minggu ini kita memuji Tuhan dari PKJ 219, bait 1 sebelum berkat dan bait 2 setelah berkat. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus, jadilah saksi Tuhan dalam kehidupanmu melalui firman yang dikerjakan dalam hidup sehari-hari. Supaya kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita memuji Tuhan dari PKJ 219, bait yang kedua.